Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Huda. Mas Huda, menanggapi apa yang tadi disampaikan Mas Adi begitu ya. PKB memang sangat yakin bahwa Caimin akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Tapi dalam beberapa hari terakhir kita lihat momen yang salah satunya foto yang tadi disampaikan Mas Adi. Yang ditampilkan adalah foto Pak Prabowo, Pak Erik dan juga ada Pak Jokowi di situ. Ada paradoks di situ yang disebut tadi oleh Mas Adi. Apa respon dari Mas Huda? Ya, publik Indonesia kan suka paradoks, terlebih-lebih sesuatu yang sensasional. Jadi ibarat rumah tangga, sebenarnya Pak Prabowo dan Gus Imin kan sudah dalam satu keluarga, sudah suami istri lah kira gitu. Dan tiba-tiba ada orang ketiga kira-kira begitu. Jadi poinnya nggak baik jadi orang ketiga memang. Apalagi di tengah biduk keluarga yang sudah harmonis, sudah 11 bulan. Jadi sekali lagi, itu karena sensasi saja. Karena kalau dilihat, dibandingkan secara keunggulan komparatif, saya kira posisi Gus Imin sangat kuat. Dan itu saya tahu persis dalam berbagai diskusi dengan Pak Prabowo. Gus Imin merepresentasikan apa yang disampaikan oleh tadi Mas Adi, kekuatan Nahdien, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan Pak Prabowo sekali lagi perlu dicatat ya bahwa pemilu 2024 yang akan datang itu tidak hanya pertarungan pragmatis. Pemilu 2024 juga ada pertarungan ideologis. Dan Pak Prabowo meyakini dan tahu persis suasana itu gitu. Nah, Pak Prabowo sangat membutuhkan kekuatan dan figur ideologis untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Dan itu sosoknya Gus Imin. Oke, itu ada Gus Imin. Tapi tadi Mas Huda saya balik lagi. Soal ada Pak Prabowo dan Gus Imin begitu ya. Udah seperti ya dalam rumah tangga lagi harmonis gitu. Ada orang ketiga nih sekarang gitu. Nah, orang ketiga ini mau diapain sekarang sama PKB? Ya, yang biasa kan. Goda-godaan orang ketiga kan biasa. Saya meyakini Pak Prabowo sebagai kesatria akan pegang teguh janji yang sudah disampaikan kepada kami keluarga besar PKB dan Gus Imin. Saya meyakini itu, dan dalam berbagai kesempatan rekod Pak Prabowo termasuk terjaga betul. Beliau sebagai prajurit memegang teguh janji dan itu sudah disampaikan berkali-kali kepada sampaikan tadi Mas Adi. Mas Adi gimana Mas Huda? Apa statement dari Pak Hasyim ya? Belum tentu juga cawapres dari Pak Prabowo ini adalah Caimin. Pak Hasyim sudah meralat statement itu. Sorry, saya lupa tadi mau merespon itu. Pak Hasyim sudah meralat statement itu dan sudah menyampaikan kepada kami. Oke, Mas Huda, ini kan sudah lewat dari 11 bulan gitu ya, tak kunjung ada deklarasi yang pasti disampaikan oleh Gerindra dan juga PKB ini. Langkah selanjutnya PKB akan seperti apa? Akankah kemudian memberikan langkah tegas, oke kalau begitu kita akan lepas kerjasama dan akan bergabung ke Ganjar? Mungkin nggak itu terjadi? Begini, dari sekian poros calon atau koalisi, sebenarnya yang paling sudah solid kan sebenarnya PKB dan Gerindra dibanding dengan poros-poros yang lain. Karena itu kami meyakini bahwa dinamika ini hanya soal mengintip soal poros mana gitu. Kami juga menghitung plus minusnya gitu. Kami menghitung kalau ini diklarasikan awal dan poros koalisi lain belum deklarasi, pasti saya kira Nahdien akan menjadi rebutan di poros yang lain, gitu. Jadi plus minus juga. Dan elit semua tahu soal ini. Nah karena itu di internal kami pun sama dinamikanya. Ada yang ingin cepat, ada yang ingin slow, sambil melihat poros koalisi yang lain gitu. Dinamika di kami juga cukup dinamis. Intip mengintip begitu ya Mas Huda ya. Oke, saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, posisinya masih intip mengintip, PKB pede banget tadi karena berdasarkan kesepakatan dengan Gerindra bahwa Caimin adalah cawapresnya Pak Prabowo. Ya, dalam konteks intip mengintip ini, Iman bisa goyah nggak? Atau apa yang bisa bikin goyah deh gitu? Ya selama belum ada capres definitif yang didaftarkan ke KPU, maka sepanjang itu juga konfigurasi politik saat ini bisa berubah.
termasuk poros perubahan, termasuk juga porosnya Gerindra PKB, termasuk porosnya PDIP. Karena yang diakui oleh KPU itu adalah mereka, partai ataupun gabungan partai politik yang resmi mengumumkan dan mendaftarkan mereka sebagai pasangan capres dan cawapres. Politik kita ini kan politik last minus, Pak. Politik yang seringkali berganti musim begitu cepat. Siapa yang bisa membayangkan PKB selama 10 tahun itu head to head dengan Prabowo, tapi tiba-tiba mengikat janji setia untuk maju bersama di 2024. Ibaratkan orang hamil, nah ini bahasanya Gus Jazil ini. Hubungan antara Gerindra dan PKB 11 bulan, ini harus disesar nih Pak. Harus dikeluarkan paksa ini. Nggak bisa ditunggu normal. Ini sebenarnya kode politik dari PKB bahwa sebenarnya nggak terlampau nyaman juga PKB diambangkan begitu. Apalagi pada saat yang bersamaan ada orang ketiga yang dikaitkan jauh lebih kuat posisinya untuk bisa berdampingan Prabowo. Inilah yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa PKB membuka hati juga untuk berkomunikasi, silaturahmi dan sapri politik dengan Puan Maharani. Karena itu tadi proposalnya harus jelas. Siapapun yang mau menerima Gus Imin sebagai cawapres di 2024, maka disitulah PKB kemudian melabuhkan pilihan politiknya. Itu no debat ya? Iya, kalau sehari 2 hari ini PKB misalnya diumumkan Caimin sebagai pendamping Ganjar, besok pun pindah itu PKB. Kan itu saja judulnya. Jadi fakta integritas, kesamaan politik, kemudian kerjasama yang sudah 11 bulan, itu wassalam. Gitu. Salam, karena bukan sudah hanya waktunya sesar. Iya, wassalam. Waktunya sesar ini. Apalagi misalnya kalau kita melihat statement-statement elit PKB, seakan-akan pasrah untuk dipilih oleh Gerindra dan Prabowo untuk bisa maju bersama ya. Ini adalah waktu untuk menunggu takdir, kan begitu. Kalau bagi kita yang melihat dari jauh, takdir nggak perlu ditunggu, tapi harus dijemput. Itu. Tapi itu kan dari segi PKB. Tapi kalau Mas Adi melihat, Pak Prabowo saat ini kan nampak yang santer disandingkan adalah Caimin dan juga Erick Thohir. Akankah kemudian nanti pilihannya jatuh pada hitungan-hitungan politik internal partai atau justru apa yang diinginkan oleh publik? Kalau kita membaca kalkulasi internal ini tentu sangat tergantung bagaimana kesepakatan politik Gerindra dan PKB. Tetap, Kalau tidak salah bahwa persoalan cawapresnya Prabowo Subianto itu kan sangat tergantung bagaimana Gus Imin dan Prabowo. Itu fix dan clear, nggak bisa dibantah. Tapi kan ada faktor eksternal yang sebenarnya sampai saat ini juga publik tahu. Faktor Pak Jokowi. Apalagi kedua partai ini ketika bertemu bersama di kantor DPP PAN beberapa waktu yang lalu, kita semua adalah koalisi besar yang berada di bawah orkestrasi Jokowi. Berada satu tarikan nafas dengan Jokowi. Ini faktor yang paling menentukan apakah PKB akan terus bersama Prabowo ataukah pindah ke lain hati. Salah satunya hasil komunikasi, hasil bisik-bisik dan hasil diskusi dengan Pak Jokowi. Nah, meskipun hingga saat ini masih diklaim tetap bersama dengan Gerindra dan masih cukup confident. Kita tahu PKB itu punya independensi dalam konteks itu. Tapi kan hasil diskusi dengan Pak Jokowi akan menjadi variabel yang relatif dominan mempengaruhi paling itu. tidak menentukan juga. Betul. Oke, kita sampai di sini. Terima kasih banyak Mas Adi. Mas Huda, matur suwun Mas Huda. Nanti kita tunggu kelanjutannya ya Mas ya. Akankah berlabuh di hati yang sama atau justru memilih orang ketiga?